selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa karena Tuhan telah memberikan rahmat-Nya, kasih-Nya, dan juga berkat-Nya kepada kita sekalian. Hingga saat ini kita diberi sehat. Saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu datang kepada Tuhan melalui doa kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah penolong kami, Kau memberikan kasih-Mu kepada kami dan juga berkat-Mu kepada kami. Hingga saat kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang kepadamu di dalam sekolah minggu. Biarlah di dalam sekolah minggu ini kami bisa belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk waktu ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak pernah berpuasa tidak? Ada yang pernah ya? Ya, atau kita melihat teman-teman kita yang beragama lain sedang melakukan puasa. Nah, kira-kira bagaimana perasaan mereka ya? Apa yang mereka rasakan ketika mereka berpuasa? Pasti mereka harus menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar waktu itu Yesus sedang berpuasa, Nana. Tapi puasanya bukan 1-2 hari saja. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, di hari yang terakhir ketika Yesus berpuasa, datanglah si penggoda yaitu iblis datang kepadanya. Ketika itu Tuhan Yesus sangat merasa lapar sekali. Nah, iblis waktu itu menggodai dia, mencobai Tuhan Yesus. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, pertama kali iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu itu menjadi roti. Nah, Tuhan Yesus tidak menanggapi, ternyata ya anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus tidak menanggapi, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada iblis itu, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulutnya. Nah, tidak puas sampai di situ anak-anakku. Iblis datang mencobai dia yang kedua kalinya. Dibawanyalah Tuhan Yesus untuk ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Bubungan bait Allah itu sangat tinggi sekali tempatnya. Ya. Nah, di situ iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus kembali, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Sebab ada tertulis, firman Tuhan tertulis kalau malaikat-malaikat Tuhan akan menatang kamu supaya kakimu tidak teratuk batu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menanggapi pencobaan iblis ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis ini, sekali-kali kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu adalah pencobaan yang kedua. Dan yang ketiga, iblis tidak berhenti sampai di situ, tetapi iblis kembali mencobai Tuhan yang ketiga kali. Nah, dibawanya Tuhan Yesus itu ke gunung yang tinggi, kemudian di bawahnya diperlihatkan semua kerajaan yang ada di dunia ini. Wah, indah sekali kerajaan yang ada di dunia ini. Banyak sekali kemewahan, banyak sekali kemegahan, banyak sekali harta benda yang ada di situ. Kemudian kekuasaan juga sangat menggiurkan. Iblis menawarkan itu kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Wah, iblis berkata kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembah iblis. Wah, itu tidak benar ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus ketika 3 kali ia dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus menang atas semuanya itu. Nah, Tuhan Yesus begitu banyaknya dia pencobaan yang dialami, tapi Tuhan Yesus menang atas godaan iblis itu semua. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun anak-anakku semuanya tidak akan terlepas dari yang namanya godaan iblis. Dosa senantiasa mengintip di depan kita, bahkan kita sering kali melakukan dosa.
di hadapan Tuhan. Baik itu dosa yang menurut kita semua dosa kecil atau dosa besar, tapi di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang kecil atau tidak ada dosa yang besar. Semua dosa adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, mungkin di antara kita banyak sekali ya anak-anak, adik-adik semuanya sering melakukan, aku bohong sedikit saja untuk kebaikan. Tetapi namanya bohong itu adalah berdosa. Ya, atau di dalam sekolah misalnya, ketika ulangan, anak-anak sekalian belajar dari rumah, tetapi sampai sekolah lupa untuk mengerjakannya bagaimana. Akhirnya kita melihat teman atau melihat contekan dan sebagainya. Itu juga merupakan dosa. Ya, dosa meskipun kecil ataupun besar adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita sekalian, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita sekalian bahwa ketika banyak godaan yang ditawarkan oleh iblis, kita harus menjadi pemenang. Demikian juga kalian adalah pemenang, ya, seperti Tuhan Yesus ajarkan. Nah, saat ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu pernahkah anak-anak sekalian digodai oleh iblis ya untuk melakukan dosa. Ya, untuk melakukan dosa pasti sering ya. Contohnya saja kalau misalnya kita disuruh oleh orang tua kita membantah, itu juga sudah merupakan dosa. Ya. Nah, coba sekarang daftarkan 3 godaan iblis yang pernah kalian terima. Contohnya apa saja? Nanti dituliskan ya di buku kalian atau di kertas. Kemudian bagaimana anak-anak semuanya menang atas godaan iblis ini? Ya, tentu saja kalau kita mau menang di dalam menghadapi godaan-godaan iblis, ya kita banyak membaca firman Tuhan. Paling tidak luangkan waktu sebentar saja untuk membaca firman Tuhan, kemudian berdoa. Itu adalah cara-cara yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menang atas godaan iblis. Karena di dunia ini, apalagi sekarang ini, banyak sekali godaan iblis yang menyerang kita, godaan iblis yang datang kepada kita dengan hal-hal yang biasa, yang lumrah sekalipun itu adalah godaan iblis. Contohnya juga gadget. Ya, gadget yang kalian punya di rumah itu juga bisa dijadikan iblis untuk menggoda kita. Ya, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, asik main gadget sendiri. Nah, pernahkah kalian membaca firman Tuhan, meluangkan 1 hari untuk membaca, tetapi menggunakan gadget berjam-jam? Nah, itu juga suatu godaan yang iblis berikan kepada kita pada zaman-zaman ini. Nah, bagaimana kita akan menang di dalam godaan iblis itu? Nah, tentunya kita harus berpaut kepada Tuhan Yesus, seperti mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian berdoa dan lain sebagainya. Nah, ada satu ayat hafalan di dalam Wahyu 6 ayat 2b yang mengatakan adalah lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, ya. Lalu ia maju sebagai pemenang merebut kemenangan. Anak-anak semuanya di sini adalah seorang pemenang. Oleh karena itu kita harus merebut kemenangan itu dari godaan iblis, dari dosa, supaya kehidupan kita senantiasa dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, ini yang Ibu sampaikan pada saat pagi hari ini. Silakan direnungkan supaya ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.